Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Riko Ransa di channel ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, di video ini kita lagi berada di series PHP atau playlist series PHP untuk pemula. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan ke-19 untuk membahas mengenai fitur registrasi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, baru menemukan channel ini, jangan lupa yuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan share video-video yang ada di sini kepada teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian yang lain itu mendapatkan manfaat yang sama seperti teman-teman rasakan. Oke, teman-teman, kita akan melanjutin proses registrasi kita atau melanjutkan tutorial PHP kita untuk pemula. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai fitur login, menerapkan bootstrap juga sudah kita terapin. Sekarang kita belum menerapkan fitur registrasi. Kemudian kita ingin juga menambahkan fitur pengamanan database teman-teman, yaitu hash ya. Walaupun nanti di fitur pengamanan database ini nanti belum akan saya jelaskan lebih mendalam karena itu membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut atau bikin video tersendiri nanti ya. Insya Allah. Nah, tapi kita akan bahas mengenai sedikit saja mengenai mengapa kita menggunakan hash ini atau enkripsi untuk password kita agar kita mendapatkan password yang sedikit lebih aman lah kita katakan seperti itu agar terhindar dari pembobolan gitu teman-teman. Walaupun ada sebenarnya beberapa cara untuk membobolnya dan itu karena tidak ada satu hal pun di dunia ini yang nggak bisa dibobol. Kalaupun nggak bisa dibobol, mereka akan berusaha terus untuk membobolnya, teman-teman. Karena nggak ada yang 100% itu aman. Tapi setidaknya kita sudah bisa menerapkan fitur untuk melakukan pengamanan eh, apa namanya pemula gitu ya. Karena ada beberapa level pengamanan gitu, teman-teman. Oke, lah kita langsung aja terapin fitur registrasi kita. Kita buka dulu, teman-teman, codingan kita di kode editor kita masing-masing. Kita sudah bikin kemarin pertemuan 18 ya kalau nggak salah. Sekarang kita pertemuan 19. Teman-teman copy paste saja foldernya. Saya tidak menyertakan bootstrapnya karena bootstrapnya itu terlalu cukup besar ya. Ada 800 file jadi saya tidak menyertakan bootstrapnya. Nah, jadi teman-teman copy paste lalu rename foldernya dan bootstrapnya teman-teman boleh hapus atau boleh boleh enggak sih. Tapi hapus saja karena kita nggak pakai juga ya. Oke. Nah, kita buka di pertemuan 19 ini, kita buka di bagian login.php ini. Karena kalau untuk registrasi itu kita terapin di login.php ini, teman-teman. Sekarang kita buka dulu server kita ya, di SAMPP atau MAM, teman-teman. Dinyalakan dulu Apache dan MySQL-nya. Dan kita buka, ya, udah ya teman-teman, kita udah buka di sini. Dan kita buka dulu aplikasi kita, username-nya, kalau nggak salah saya Ari Irwansyah ya. Ari Irwansyah 1, ini ya. Kita login. Ya, ini ya teman-teman. Kita udah punya nih. Oke. Nah, di sini sebenarnya um, sudah kita tambahin bootstrap teman-teman dan di sini juga kita udah masukin juga fitur ajak ya teman-teman. Dan kemudian sebenarnya kita bisa menerapin fitur ajak ini menggunakan jQuery teman-teman. Kita tahu kita menerapkan ajak di sini menggunakan vanilla JavaScript. Akan tetapi nanti kita akan bahas juga mengenai Ajax kalau kita memanfaatkan jQuery teman-teman. Nah, sekarang kita akan tambahkan fitur registrasi teman-teman. Kita log out dulu, kita lihat di sini. Di sini kita akan tambahkan button atau link yang akan mengarahkan user untuk registrasi teman-teman. Oke, kita langsung aja bikin di login ini kita save as ya. Ini login kita buka, kita file, kita klik save as ya. Namakan ini registrasi ya. .php kita simpan. Nah, di registrasi ini kita butuh beberapa form lagi teman-teman. Ya, ini satu form ya, satu inputan ya. Ya, ini bukan username teman-teman. Ya username aja nggak apa-apa. Ini passwordnya
Kita masukin juga nama teman-teman sesuai dengan field yang kita punya di database kita ya, teman-teman. Nama user, username, password. Oke. Kita copy dari div ke div ini, teman-teman. Kita masukin di yang pertama ini, teman-teman ya. Ini kita masukin nama lengkap ya. Nah, jangan lupa namanya kita ganti juga. Jadi nama saja seperti ini. Nah, sebenarnya seperti ini saja sudah, teman-teman. Ini kita tambahin titelnya registrasi mahasiswa, data ini ya, data mahasiswa. Oke. Kemudian ini kita ganti juga jadi registrasi gitu ya. Kita namakan juga buttonnya namanya registrasi. Oke. Kemudian kita bakalan menangkap submit dari formnya ya. Ketika perilaku form itu kan ketika diklik dia melakukan reload dan mengirimkan data, teman-teman. Nah, kita akan tangkap datanya dengan memvalidasi dulu apakah ada user mengklik tombol registrasi ini, teman-teman. Kita akan cek dulu di sini. Kalau kemarin kita kan ngecek kalau ada login ya, gitu, teman-teman. Sini ya. Nih, sekarang kita cek kalau ada user mengklik tombol registrasi ini. Kita copy saja, teman-teman. Kita taruh di sini. Nah, kalau ada user mengklik tombol registrasi, maka kita tampung datanya ya. Ini kita copy saja, teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah data baru namanya nama ya, teman-teman. Ya, nah, lalu sesuai yang kita bahas nih, teman-teman, kita pengen nerapin fitur keamanan untuk passwordnya, teman-teman. Walaupun di inputan login sini ya, di fungsi login ini kita belum menambahkan validasi untuk passwordnya. Nggak apa-apa, nanti kita tambahin. Kita bakalan nambahin fitur ini nama ya. Untuk pengamanan database-nya, kita tampung dulu yang database yang user tadi ya, teman-teman. Yang password tadi kita tampung dulu di variabel namanya pass ini ya. Di sini kita nggak pakai dulu HTML entities-nya dan strip text-nya ya, teman-teman. Kita hapus saja dulu, nggak apa-apa. Kita bakalan menerapkan fitur keamanan yang basic aja. Kita bisa memanfaatkan MD5 ya, teman-teman. Ini. Nih. Kalau kita memanfaatkan MD5, nanti passwordnya akan dienkripsi, teman-teman. Kita kasih contoh dulu deh. Kita misalkan kita di atas ini kita kita bikin gini. Data misalkan kita kasih Erik misalkan ya, nama saya Erik Irwansyah. Nah, di sini kalau kita enkripsi menjadi MD5, kita echo MD5 data. Dan di sini kita die ya, teman-teman. Biar nggak dia juga sih lagi di bawahnya. Nah, kita coba akses registrasi. Sini kita matikan dulu ini biar ini kita matikan dulu. Kita hapus dulu deh. Karena saya pakai recorder yang nggak membolehkan saya mengklik Ctrl/ ya. Oke, kita klik di sini registrasi, teman-teman, registrasi ya. Nah, inilah hasil dari enkripsi dari Erik tadi ya, ini ya, teman-teman. Kalau saya hapus satu, Erik aja, dia akan tetap nilainya tetap sepanjang ini 32 karakter ya. Ya. Dia hanya merubah enkripsinya saja. Akan tetapi ini bisa kita jebol, teman-teman. Kalau kita paste di sini, kita cari. Nah, kita bakal klik ini. Nah, dapat ya, teman-teman. Jadi cenderung percuma saja ya kalau kita taruh gini. Kita meminimalisir kemungkinan password kita dijebol. Jadi kita bisa memanfaatkan namanya password hash namanya, teman-teman. Ini ya. Nih. Nih. Kalau kita ini kan ada dua parameter, teman-teman. Ada password default dan apa yang pengen kita kunci. Ini enkripsi hash SA ya, teman-teman. Ini lebih aman daripada yang tadi karena ini lebih panjang enkripsinya, teman-teman. Ya, seperti ini. Ini kalau kita cari ini nggak ada. Ya, nggak ada ya, teman-teman.
Jadi ini lebih aman daripada kita menerapkan fitur MD5 tadi ya, karena MD5 itu udah nggak aman lagi kalau sekarang. Jadi itu sekedar informasi aja buat teman-teman kalau teman-teman masih gunakan MD5 ya. Ini kita kembalikan lagi seperti tadi ya. Oke. Ini kita hapus saja. Kita udah tahu kita akan nerapin namanya hash ya teman-teman. Di password ini kita akan tambahin bukan MD5 lagi tapi password hash. Tetapi kita akan menerapkan ini kita cut saja yang sini kita hapus, kita pindahin ke dalam ini. Kita akan tetap menggunakan password default ini ya. Nah, sekarang kita tetap bakalan memasukkan dia ke dalam sebuah variabel. Ini sebenarnya ada cara yang lebih gampang ya teman-teman. Nggak apa-apa masukkan saja di sini tadi HTML entities ya. Dan strip text-nya untuk mengurung ini. Tapi kita bikin aja gini ya teman-teman. Apalah saya bikin gini. Lalu kemudian strip text, tags ya. Kemudian kita masukkan pas ya, biar lebih singkat saja. Ini. Nah, yang kita simpan ini, tapi query kita nggak gini lagi teman-teman. Tetapi kita akan melakukan query untuk melakukan insert data teman-teman. Ini kita ganti di sini insert into apa namanya ya, mahasiswa kalau nggak salah nama tabel saya lupa. Kita klik lagi di sini, nama tabel kita user ya, user values-nya apa gitu. Tapi kita tentuin dulu apa yang mau dimasukin gitu ya. Kita masukinnya pertama nama, kemudian user, kemudian password. Itu ya sesuai dengan field kita ya. Nama user, username ya. Salah saya. Nama user, kemudian username, dan password. Oke. Kemudian values-nya kita bungkus dengan string gini ya. Ini ya. Nah, yang pertama kita masukin apa? Betul sekali ini nama teman-teman. Ini sesuai dengan namanya di sini ya. Ini sesuai dengan field di database. Kalau yang di sini sesuai dengan nama yang kita tampung di sini. Kemudian user ya, bukan username, user. Kemudian kita simpan yang pas. Ini kita simpan tapi yang P. Kalau teman-teman ngikutin saya, kita simpanin yang P ini aja, bukan yang pasin ya, karena ini belum kita tambahin HTML entities dan juga strip text-nya ya. Oke, nah kalau gini kita sudah tambahkan query untuk menyimpan ke database. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini kita nggak pakai lagi teman-teman, kita hapus saja semuanya deh, kita hapusin. Dari sini deh kita hapusin. Kita tampung di sini teman-teman. Oke, nah ini kita bakalan ganti namanya data. Kita hapus saja lah. Berhasil disimpan. Silahkan login gitu ya. Nah, jadi setelah kita melakukan query, kemudian query-nya dieksekusi, kita akan cek apakah query ini bernilai 1, true atau berhasil atau tidak. Ini kebanyakan berhasil, teman-teman. Kalau kita lihat di sini kalau udah pasti udah yakin kalau ini udah betul, nama fieldnya udah betul dan juga data yang mau disimpan itu udah betul juga, ini akan betul dan akan masuk ke database. Tapi kalau nggak bisa, ini nggak apa-apa lah kita masukin juga biar sistemnya tuh bagus ya. Kalau nggak bisa tuh, jadi sistemnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi nggak enak dilihat gitu ya. Kalau nggak bisa didaftarkan usernya atau gangguan gitu ya, kita kasih saja di sini gagal gitu ya. Ini kita kembalikan ke registrasi. Oke. Nah, seperti itu ya dulu. Nah, di login ini karena kita menggunakan hash ini ya, teman-teman. Kita bakal rubah beberapa di sini. Pertama kita akan tambahkan dulu tombol di sini ya. Di bawah form ini ya, teman-teman. Kita tambahin dulu sebuah tombol. Di sini kita kembali dulu, teman-teman. Di sini. Di sini kan kita hanya punya tombol login, teman-teman. Kita mau tambahin tombol registrasi. Kita masukin dulu dalam di bawah ini ya. Kita masukin link aja deh, href gitu ya. Oops. Href. Di sini kita masukin
registrasi gitu ya, atau belum punya akun, itu silahkan. Oke, seperti ini aja dulu. Kita masukkan juga alamatnya ya, registrasi.php ya. Nah, kita cek dulu. Oke, di sini kita nggak masukkan dia ke dalam div ya, ini kita masukkan dulu form ini, kita naikkan ke sini teman-teman. Karena dia sudah terlalu jauh ya, udah menutup div ya. Div ini sebagai pembungkus dari eh, kontennya ya. Jadi bisa seperti itu dia. Oke, nah kita mau bikin dia em, punya kelas button aja lah. Maksudnya button ya. Button apa nih? Secondary deh. Biar dia warnanya agak abu-abu gitu ya. Nah, dia terlalu dempet teman-teman. Kita kasih margin topnya itu 2 deh. Coba. Oke, cukup deh gitu ya. Ini karena dia button teman-teman dan form juga dia sifatnya block teman-teman. Oke teman-teman. Nah, gimana kalau kita kecilin lagi nih teman-teman? Formnya kayaknya kegedean deh, kelebaran deh. Caranya form ini kita bungkus dengan row div kelasnya row teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi div kelasnya call dan kita bungkus dulu di sini di bawahnya kita tutup dulu divnya ya, dua divnya ya teman-teman. Nah, ini kita majuin gini. Ini kita bikin kolomnya, misalkan ini kan kolom pertama nih teman-teman. Kita coba bikin dia, coba kita bikin MD6 teman-teman. Ya seperti ini. Jadi dia lebih kecil teman-teman. Jadi kita bikin kecil aja gini karena kepanjangan tadi ya. Oke. Sekarang kita bakalan mengambil inputan user berupa password ini ya. Divnya kurang satu teman-teman. Oke. Kita jangan lupa kita masukkan juga yang tadi ya. Kelas yang ini ya teman-teman. Biar dia nggak terlalu besar ya. Jangan lupa tutup. 2. Div ya. Satu lagi div juga. Kayak gini. Nah, kita mau coba dulu bisa nggak dia registrasi. Kita masukin misalkan sembarang aja dulu ya. Gitu. Passwordnya 123 misalkan registrasi. Oke, kita login. Berhasil ya teman-teman. Kalau kita login nih, usernya tadi ASD ya. Passwordnya 123. Ini belum bisa berhasil teman-teman. Nah, passwordnya salah. Kenapa? Karena kita punya password yang gila ini ya. Jadi udah panjang, udah 32 gitu ya. Udah 64 ini ya. Nah, jadi gimana caranya? Kita harus bandingkan dulu inputan user itu dengan password ini apakah sama atau enggak gitu ya. Kalau enggak sama enggak bisa login. Ini karena enggak sama dia enggak bisa login. Karena ini sama ya teman-teman. Ini belum menerapkan fitur hash ya teman-teman. Jadi dia bisa berhasil teman-teman. Karena di loginnya belum ada pengecekan. Nah kita cek dulu teman-teman. Jadi di file, maksudnya di variabel pass ini kita bakalan enkripsi dulu teman-teman. Ini kita tampung lagi di sini. Ini kan kita kasih gini deh pass gitu ya. Lalu p gitu ya kayak tadi ya. Kita kasih password hash. Dan di sini kita masukin pass ini ya. Kemudian kita kasih password default ya. Nah, gini. Kemudian kalau udah di query teman-teman, kita cek dulu username-nya
sama ya. Nah, kemudian kalau sama, kita cek juga passwordnya teman-teman. Ini ya, jika password yang itu sama dengan yang ini ya, ini teman-teman. Kita cek dulu apakah password ini sama dengan password yang kita ambil di database atau enggak gitu. Karena password yang kita ambil di database itu udah pasti beda dari yang diinputkan user, karena udah dienkripsi teman-teman. Kita cobain ya. Gini aja dulu. Apakah dia berhasil? Kita refresh. Ini kita ganti gini dan push dulu 3. Login. Masih gagal teman-teman karena kita memanfaatkan fitur hash teman-teman. Jadi password enkripsi. Jadi tidak sama dengan MD5, saya lupa. Jadi kalau kita nerapin di sini password default dan password hash, di sini kita hanya bisa melakukan verify teman-teman, karena password hash ini teman-teman dia melakukan enkripsi one way teman-teman. Jadi setiap kita melakukan enkripsi itu dia bakalan berbeda-beda setiap kita enkripsi walaupun passwordnya sama. Misalkan 1 2 3 kita enkripsi lagi, kemudian hasilnya berbeda walaupun nilainya sama 1 2 3. Jadi kita nggak bisa melakukan membandingkan dua hasil enkripsi yang berbeda. Maksudnya dua hasil enkripsi yang sama gitu kan. Walaupun inputannya sama, hasil enkripsinya itu berbeda, teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur namanya password verify, teman-teman. Password verify gini. Kemudian di sini kita masukkan password yang kita tampung di sini yang user inputkan ya, pas gini ya. Kemudian di sini hash ini, teman-teman, adalah ini ya. Kita hapus deh gini deh. Adalah password yang tersimpan di database. Nah, seperti ini. Kalau kita bikin gini, ini bisa login usernya. Kalau tadi kan nggak bisa nih. Kita coba ASD, passwordnya sudah 3, login. Ya, berhasil teman-teman ya. Karena dia melakukan verify, kita verifikasi yang digunakan password yang mau di hash ini. Maksudnya gini, sistem bakalan mengecek apakah algoritma pengenkripsian yang digunakan itu sama dengan algoritma yang dienkripsi yang disimpan di database. Jadi yang di login ini mau ngebandingin nih yang dipakai untuk enkripsi di database itu algoritma apa gitu ya. Menggunakan algoritma yang namanya password hash gitu ya. Makanya kita namakan di sini verify gitu ya. Jadi hash yang digunakan di sini apa gitu ya, yang disimpan di database. Paham nggak teman-teman? Paham ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang belum ada yang paham atau ada yang belum paham, teman-teman tanyain aja di kolom komentar teman-teman. Saya lupa tadi kalau kita nggak gunain MD5. Oke. Sekarang kita sudah punya fitur registrasinya teman-teman. Jadi kita sudah bisa melakukan apa namanya, pengambilan data session di sini di indeks ini. Kalau kita pengen nambahin misalkan di sini website saya ini kita bakalan ganti jadi session, coba ya. Ini saya nih kita ganti kayak gini. Kita echo namanya ya. Kita akan ambil data session apa tadi kita simpan? Session nama user ya. Nama user. Yang ini. Nah, kalau kita refresh teman-teman, dia akan berubah. Hop. Kita coba lihat sini teman-teman. Session nama ya, bukan nama user, tapi nama. Oke. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita login pakai Eric, ini nggak bisa. Karena kita belum melakukan enkripsi untuk password ini. Jadi kita hapus saja teman-teman ya, yang ini. Kita registrasi ulang. Ini nggak apa-apa. Kita kasih username-nya Eric juga. Irwansyah 1, ini Eric Irwansyah namanya. Kemudian passwordnya kita kasih 123 juga, registrasi. Oke, nah kalau gini dia bisa login teman-teman. Gini ya, oke. Jadi kita udah punya fitur login dan registrasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa perbaikin untuk loginnya ini lebih baik lagi. Karena intinya kita mau nerapin fungsionalitas login dan registrasi dan beberapa fungsionalitas yang udah kita terapin di program kita ya. Belum kita memanfaatkan Bootstrap untuk melakukan
desain web dan juga desain loginnya dan tampilannya, teman-teman. Kita hanya nerapin beberapa saja, walaupun sebenarnya kita sudah nerapin Bootstrap di sini di tampilannya, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan desain sendiri ya. Kalau teman-teman pengen ngedesain webnya lebih cantik lagi tentunya ya. Oke teman-teman, sekian aja dulu. Kemudian kita bakalan ngupload ini ke web hosting setelah video ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Riki Ronacha, sampai jumpa.